Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di acara kita di Dewan Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa, yaitu tentang podcast Biduan, bincang dengan Dewan Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa. Oke teman-teman, sebelumnya kenalin, nama saya Sultan Musi yang akan membawa acara pada hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa sembari kita menunggu berbuka puasa. Kita lab bareng dulu bersama, ada UKM Taekwondo Sakti dan ada UKM Badminton Trisakti. Di sini udah hadir karate bos. Siap, maaf. Di sini udah hadir narasumber kita dari UKM Karate Trisakti, yaitu Bang Doni, dan kita lagi nunggu dari narasumber Taekwondo Sakti. Apa kabar Bang? Alhamdulillah masih sanggup puasa. Alhamdulillah. Gimana puasanya, lancar Sultan Bang? gimana? Sultan gimana, puasa nggak? Alhamdulillah puasa nih Bang. Oh ya, sebelumnya bagi teman-teman yang udah nonton nih dari episode 1 sampai episode 4, nah ini kan episode 5. Jangan lupa yang ingin ikut kuis, di situ ada door prize loh bagi teman-teman. Caranya gampang kok, tinggal follow IG Dewan Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa Trisakti, terus jawab pertanyaan di kolom komentar pertanyaan kuisnya. Nah, di sini udah hadir narasumber dari Taekwondo Sakti. Halo, Kak Hana. Halo Bang Uton. Nah, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bang Uton? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman pada puasa kan nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah aja dulu. Iya. Mungkin langsung kita Hampir mulai aja nih batal Bang ya. Langsung mulai aja kita bicara-bicara, ngobrol-ngobrol santai sambil nunggu buka puasa kan di podcast Biduan Trisakti episode 5 ini. Pasti banyak nih teman-teman MMUT ataupun di luar MMUT pengen kepo lah tentang karate itu gimana sih Bang, terus taekwondo itu seperti apa Bang, latihannya gimana ya di pas selama pandemi ini, apakah ada latihan, terus apakah ada kegiatan apa gitu kan. Pertama saya ingin tanya dulu nih ke Bang Doni, kira-kira profil dari UKM Karate gimana Bang? Profilnya ya, dari sejarahnya mungkin ya. Iya mungkin dari sejarah boleh Bang. Ya, jadi sejarahnya itu UKM Karate itu udah berdiri dari tahun 1970-an, lebih tepatnya di tahun 73-74. Itu didirikan oleh Bapak Dr. Andes, almarhum Bapak Dr. Andes Atut Agustinanto. Beliau itu alumni mahasiswa Fakultas Ekonomi. Zaman dulu tuh karate itu kenapa ada UKM Karate? Dulu tuh bukan UKM, biasanya disebutnya tuh kayak kalau karate tuh karena ada, jadi disebutnya tuh klub gitulah, karena atlet-atlet prestasi di Jakarta itu banyak yang berdomisilinya di Jakarta Barat, terutama di Grogol sama Tanjung Duren. Jadinya tempat yang paling efektif dan strategis ya itu di Trisakti. Jadi latihannya base camp-nya di sana. Tuh, sampai sekitar tahun 2000-an. Ya tahun 2000-an, sering berjalannya waktu, sekarang diterusinnya pas tahun 2000-an itu sama security. Terus gimana tuh Bang setelah udah dilanjutin dari security? Iya, jadi pas tahun 2000-an itu dilanjutkan sama security, karena security di Trisakti itu kan harus punya bela diri ya. Nah, bela dirinya itu karate. Nah, kebetulan
orang tua saya itu, terutama ayah saya itu pelatih di sana. Jadi aktif melatih security di sana kayak Pak Safrudin. Kalau kalian tahu Pak Safrudin, Pak Januar itu salah satu murid yang dilatih sama pelatih ayah saya, karena ayah saya juga karate kan. Nah, sekitar tahun 2013-an itu ada kekosongan kepengurusan tuh, dan saat kekosongan itu ya tetap diisinya sama security itu. Jadi latihannya itu dia setiap hari Jumat malam di Gema. Tuh, kalau sekarang kan latihannya itu Rabu Jumat. Kalau dulu tuh Jumat aja. Tetap tempatnya sama di Gema. Itu sampai sekarang sudah dilanjutkan sama mahasiswa-mahasiswa, dan saya selaku mantan ketua UKM periode 2018-2019-nya gitu. Mungkin itu jadi sih sejarah singkatnya. memang dari dulu di tahun 2000-an emang udah aktif ya kita untuk latihan Iya, karate Bang di Trisakti iya, Bang ya. iya kan Berarti, Bang Hasan juga karate kan? berarti memang banyak bakat-bakat yang ada di Jakarta Barat ini yang harus dikembangkan sebenarnya Bang ya. Iya banyak. Oke, Be. Coba kita sekarang ke taekwondo. Itu kira-kira nih profil dari taekwondo tuh gimana sih Kak? Kan tadi dari karate dimulai dari tahun 2000 sehingga bisa terbentuk UKM karate ini. Kalau dari taekwondo sendiri gimana Kak? Kalau dari taekwondo sendiri aku jelasin, jelaskan ya suaranya. Iya jelas. Jelasin secara singkat aja kali ya. UKM taekwondo itu hampir sama juga kayak karate, berdiri di tahun 1970-an sama pelatih, yaitu pelatih pertamanya Master Saman sama Master Lukman. Nah itu tuh dibuktiin bisa berdiri tahun segitu tuh ada piala yang tertuang diraih UKM taekwondo itu di piala juara umum kejuaraan Jawa Sumatera, penyelenggaranya Nyonya Minir pada tahun 1978. Terus hampir sama juga tuh, taekwondo pernah kekosongan regenerasi pas tahun 2003. Nggak ada regenerasi, ya gitu jadinya pernah sampai kosong, nggak ada penerus, dan Pengurusan. Jadi akhirnya memang permasalahannya hampir di tahun 2003 iya, tidak ada kepengurusan ini iya, untuk olahraga bela hampir. diri taekwondo dan karate nih kayak. Iya, di tahun segitu Iya. tuh pernah nggak ada regenerasi, tapi diterusin lagi sama Sabem kan. Kalau untuk di taekwondo tuh kita manggilnya Sabem untuk sabuk hitam Untuk dan pelatih gitu ya. satu ya. Untuk yang dan 5 ke atas tuh kita bilangnya master. Wah, Diterusin sama Sabem Darmain Rahmat, itu dari mahasiswa FK angkatan 1998. Terus akhirnya tuh ada lagi tuh taekwondo. Pada tahun 2006 juga Usakti ngikutin kejuaraan Pomda DKI Jakarta. Terus dapat prestasi yang cukup baik juga. Itu sih kurang lebih sejarah UKM Trisakti Taekwondo. kita melihat nih sejarah dari taekwondo sama karate itu sangat keren-keren ya Kak. Dari memang pembentukannya sebelum menjadi UKM sehingga terbentuk UKM dan bisa meraih prestasi sampai saat ini kan. Terus Iya. gini Bang, kita kan melihat prestasi-prestasi. Saya lihat sih di Instagram karate dan taekwondo itu sebelum adanya pandemi, saya melihat banyak sekali prestasi-prestasi yang diraih. Mungkin bisa diceritakan Bang prestasi yang pernah diraih, baik itu tingkat nasional maupun internasional dari taekwondo ataupun karate. Mungkin saya mulai dulu dari Kahana, prestasinya taekwondo nasional dan internasional itu apa aja yang pernah diraih? Sebenarnya lumayan banyak juga. Mungkin gue bakal kasih tahu yang agak terbaru aja kali ya, yang belum lama. Taekwondo tuh pas tahun semenjak pandemi ini nih kita nggak ada prestasi. Tapi sebelum pandemi kita tuh
cukup juga prestasi cukup lumayan banyak. Kita dapat juara umum 3 di Prabu Challenge Championship pas tahun 2019. Kita dapat 7 medali emas sama 1 medali perak. Terus kita juga dapat lagi juara umum di tahun 2019, juara umum 3 di Millennia Cup 3. Dapat 4 medali emas, 3 perak, sama 3 perunggu. Dan semenjak 2020 ini pandemi kita kehalang gitu prestasinya. Wah, itu keren banget prestasi yang diraih taekwondo. Mungkin lebih dari itu ya Kak di tahun-tahun sebelumnya. Ini kan yang terdekat-terdekat. Dari karate gimana Bang? Tingkat nasional dan internasionalnya? Kalau tahun ini sih kita nggak ngikutin pertandingan, tapi kita bikin pertandingan kemarin, kejuaraan nasional gitu, kejuaraan nasional virtual. Jadi kejuaraannya itu virtual. Apa virtual? Gimana caranya tuh virtualnya? Padahal kan bela diri gitu. Nah, yang virtualnya itu kita yang ditampilin itu gerakan jurus doang. Jadi bukan yang Bukan yang antar kelas gitu satu lawan Bang, ya? satu. Ya, Berarti bukan yang satu per katak versus gitu ya, satu. per katak. Iya. Jadi kayak gini aja nih, kita bikin video jurus-jurus terus diupload, kan dinilai. Nilainya secara live gitu. Nah, itu kemarin bulan Januari. Tanggal 23-24 Januari. Nah, itu kita ngadainnya di Gedung M. Dan alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Tentunya juga kita mengedepankan protokol kesehatan ya. Kita juga nge-swab, nge-rapid test wasit juri, panitia, dan seluruh komponen yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Terus kalau untuk tahun 2020 itu kan kita mulai pandemi itu kan sekitar bulan April. Nah, kebetulan pas awal mula lockdown itu pas banget lagi ada pertandingan. Jadi itu bisa dibilang pertandingan penutup lah di tahun 2020 sebelum pandemi. Jadi ada pertandingan Esa Unggul. Jadi Esa Unggul ada ngadain pertandingan Esa Unggul Open. Nah, kita ikut. Alhamdulillah kita berhasil meraih juara umum ketiga. Jadi antar mahasiswa. Jadi ada kategori umum. Kalau umum tuh kita bawa nama timnya bebas gitu, bawa nama klub atau nama perguruan atau nama kampus, nama sekolah dan lain-lain. Yang kategori kedua itu antar mahasiswa, jadi harus bawa nama kampus. Nah, di situ kita berhasil dapat peringkat ketiga dengan meraih 2 emas, 1 perak, 1 perunggu. Gitu. Terus untuk tahun 2020 sih itu aja sih yang kita ikutin. Kalau untuk yang internasionalnya sih kita belum ada ya, tapi kita udah pernah ngirim atlet kita itu Wildan itu tanding di Malaysia. Tentunya ada atas rekomendasi dari Trisakti juga, dari Bama juga, untuk tanding di Malaysia waktu itu sekitar tahun 2019 akhir itu. Dan alhamdulillah dia dapat juara 1 itu. Kalau untuk yang di nasionalnya itu terakhir 2019 itu di ini kita ke Medan waktu itu sekitar bulan Februari. Tanding ke Medan cuma bawa 4 atlet aja sih waktu itu. Cuma bawa 4 atlet dan alhamdulillah kita dapat 3 medali perak. 3 medali perak, 1 doang yang lewat. Jadi ya syukurlah kita, maksudnya udah jauh-jauh nggak sia-sia lah gitu loh. Cuma bawa 4 orang ya. Selama pandemi ini ada pernah ini Bang ikut kejuaraan secara online gitu dari taekwondo ataupun karate? Kalau karate sih belum ya. Kita malah fokusnya bikin pertandingan, mau bikin lagi, malah mau bikin seminar kayak coaching klinik gitu. Mantap. Karena kan kalau dari taekwondo gimana Kak? Wacana aja sih. Kalau dari taekwondo tuh lihat
Apa sih tadi Bang? Boleh diulang nggak Bang pertanyaannya? Selama pandemi ini ada pernah ngikutin kegiatan secara online gitu, kejuaraan online? Untuk sama pandemi ini kita belum belum pernah ikut kayak event online gitu, tapi kita ada pikiran juga nih sama nih kayak karate pengen ngadain e-championship Virtual gitu gitu, ya. ya virtual championship atau enggak ya semacam coaching klinik. Ini sih emang masih wacana, tapi ya insya Allah ke depan bakal Ya, Nah, ngadain. asal jangan ditambahin forever. jadi buat teman-teman MMUT nih dan teman-teman di luar MMUT, kita udah lihat nih prestasi-prestasi dari abang dan kakak kita dari karate dan taekwondo. Bisa dilihat sebelum adanya pandemi banyak prestasi yang pernah diraih oleh UKM karate dan taekwondo. Tapi semenjak ada pandemi memang kita kan tidak ingin pandemi ini sebenarnya ada. Tapi karena banyaknya keterbatasan, kita juga perlu apresiasi lah kepada UKM-UKM karate dan taekwondo yang masih tetap eksis untuk melakukan kegiatannya walaupun di tengah pandemi. Nah Kak, tadi kan udah ada profil prestasi, terus kita melihat sekarang pun negara kita masih terjangkit virus pandemi COVID-19 walaupun udah ada vaksinasi, bahkan sekarang pun kita dilarang mudik. Nah, uh, saya ingin tanya nih ke abang dan kakak, program kerja sebelum dan sesudah pandemi itu perbedaannya apa Kak? Mungkin bisa dari karate dulu yang kemarin ngadain virtual dan sebelumnya mengikuti kegiatan, contohnya di Medan. Gimana Bang? Untuk perbedaannya ya, kalau untuk pas pandemi ini kesulitannya sih paling di itu sih, di perizinan sama protokol kesehatannya. Kalau untuk konsep segala macam kan sebenarnya itu dia tergantung sama prokes itu juga, karena kita nggak bisa nyamain konsep kegiatan pada saat tahun 2019 sama saat ini, 2020. karena kan Iya. iya, karena kan itu tahun 2019 kan nggak ada corona COVID. gitu, nggak ada covid. Nah itu aja sih paling perizinannya untuk keselamatan dari panitia lah, apalagi kita kan kemarin makainya di kampus gitu. Kampus kan otomatis ketat banget, kita harus swab test lah segala macam, terus harus 3M juga, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak gitu. Kesulitannya situ itu aja sih kalau untuk pandemi saat ini. Sama paling ngumpulin orang yang susah dan rada-rada riskan juga, karena kan anggota-anggotanya itu kan nggak semuanya tinggal Ada di di Jakarta gitu Bang ya. satu wilayah doang, nggak, iya, ada di Jabodetabek, ada di Tangerang, Bekasi. Nah kita juga kan was-was gitu, walaupun ya lah temen, tapi tetap aja ya kan, kalau udah positif ya positif, mau ngomong Iya, apa. kita nggak bisa Itu sih paling. menyalahkan. Kalau Iya, dari taekwondo paling gimana Kak? gitu. Program kerja sebelum sama sesudah pandemi punya, aduh, kita tuh emang sebelumnya tuh pengen ngadain championship secara nggak offline ya, nggak online gitu. Nah, pas kita mau bener-bener kita lagi udah nyiapin ini, tiba-tiba kan pandemi datang. Jadi ya ampun, kita udah hampir bisa dibilang 80% udah mau persiapan, tiba-tiba ada pandemi, kita jadi kehalang. Itu bener-bener banyak program kerja kita yang sempat ketunda. Jadi kita pas pandemi ini harus muter otak gimana sih kita biar program kerja kita itu berjalan lancar. Terus kalau lagi pandemi ini kita kan lagi bela diri nih ya. Kalau latihan offline juga kan kurang gimana gitu, esensinya kurang dapet kan. Jadi ya itulah, kalau kita latihan offline tekniknya juga apa yang dilatih aba-abanya gitu, jadi delay. Iya, aba-abanya delay. Terus untuk ngebenerin teknik kan pelatihnya susah gitu loh. Powernya ya belum gambarnya burik.
Iya, sinyal Belum itu tuh. kameranya ya Kak, Bang. Mm-mm. Iya. Pokoknya benar-benar nggak kurang kalau kita nggak nurut. Sedangkan kalau kita latihan offline kan prokesnya harus ketat banget, terus perizinannya susah. Tapi dan salah satu sisi kalau misalnya online juga kita nggak dapet esensinya, nggak dapet tekniknya, nggak dapet materinya, paling ya cuman nggak ada koreksi lah Capeknya doang. ibaratnya. Iya, capeknya doang deh, dapetnya doang. Itu sih benar-benar Oh iya, pandemi ini semoga cepet kelar memang aja biar kita bisa. melihat pandemi ini banyak menghambat kegiatan-kegiatan secara langsung. Nah, Bang, tadi kan Karate sempat ngadain acara ini yang virtual. Itu Kejuaraan virtual. ya itu idenya dari mana, Bang? Kepikiran bisa kenapa apa Karate bisa ngadain ini, dapat idenya dari mana, Bang? Itu tuh sama kayak kemarin ya taekwondo. Sebenarnya kita barengan juga mau bikin kan. Taekwondo itu sekitar bulan apa sih? Bulan Maret ya? Apa April waktu itu mau bikin? April. April. Nah, kita itu mau bikinnya bulan Februari kalau nggak salah. Ya, terus pandemi. Terus ada saran dari orang PB4Ki atau Federasi Karate kita. Karena kan pandemi gini, mereka juga langsung menyesuaikan aturan kan, peraturan-peraturan dari perwasitan dan lain-lain. Katanya dibuat virtual aja, tapi cuma kata tuh yang jurus-jurus. Hmm. Karena yang komite itu yang satu lawan satu itu kita belum, mereka belum nyiapin sistem atau aturannya. Jadi kita, gitu, disaraninnya dibuat secara virtual itu melalui Zoom atau live stream gitu. Ya udah kalau gitu langsung aja deh kita bikin. Tapi waktu itu sih agak jeda juga sih. Kita kan rencana Februari dan baru terlaksana Februari tahun depannya. Nah itu juga karena pas Mungkin setelah gara-gara itu ya kita juga pandemi kan, Bang. iya kita juga kayak Idenya langsung stop dulu kan berjalan. tuh. Iya. Jadi kan konsepnya kan udah langsung ya, tapi tiba-tiba ada wabah datang Sama nggak itu sengaja kan. udah Jadi sewa bor berubah segala total macam. online. Iya. Kalau Udah di itu karate ya udah lah. ada berapa katak sih, Bang? Banyak. Banyak karata. Banyak. Banyak. Sama ya berarti Nggak taekwondo sama karate banyak. Kita tuh sebenarnya Banyak. hampir mirip sih ya, hampir mirip. Cuman bedanya karate kan dari Jepang, kalau taekwondo itu dari Korea. Jadi sebenarnya dari tekniknya pun bisa dibilang hampir mirip kok. Karena gue juga sedikit tahu sih, kakak gue kan karate ya. Sedikit tahu. Jadi ada kalau di taekwondo tuh kita yang teknik itu seni itu bilangnya pomse. Kalau yang berantem satu lawan satu itu kirurgi. Nah, gue sendiri kirurgi nih. Untuk yang pomse itu jurusnya emang benar-benar banyak. Ada tegek tuh sampai 18. Ditambah lagi sekarang ada yang baru tuh jadi gabungan antara kirurgi sama pomse, jadinya freestyle gitu kalau dibilang. Wih, keren juga ya. Dulu bos. Iya. Tadi kan kita udah bincang nih tentang apa perbedaan program kerja sebelum dan sesudah pandemi dan kendalanya apa aja kan, Kak Bang. Kemudian saya juga pengen tanya nih, pastikan di setiap UKM di setiap periodenya, apalagi kan sekarang mungkin Kak Hana lagi menjabat di Taekwondo dan Bang Doni pernah menjabat sebagai ketua UKM Karate. Pastikan semua UKM itu punya target. Nah, target Karate dan Taekwondo yang tertunda selama pandemi ini apa aja, Bang? Mungkin dari Bang Doni. Kalau untuk periode sekarang sih kita mau ngadain coaching kliniknya sih yang ketunda. Gitu. Kalau pertandingan sih kita nggak terlalu nggak terlalu ngejar banget ya, karena kan masih virtual dan menurut gua kayak Euforianya kurang lah gitu ya. Kurang ya. Kalau kecuali nasional dan hadiahnya atau rewardnya besar gitu. Itu kita masih ya. Tapi kalau cuma ya yang penting ikut sih, kayaknya buang-buang waktu gitu loh. Mending kita
siapin proker aja untuk kayak bikin coaching klinik, kita ngundang pelatih fisik atau pelatih karate nasional atau maupun dari Jepangnya langsung kalau bisa gitu. Itu sih yang masih ketunda. Mantap banget Lagi, karate. lagi belajar bahasa Jepang dulu. Boleh, boleh, boleh. Kalau Bahasa dari Inggrisnya Kahana dulu, Bang. gimana? Kalau dari Kalau dari Kahana gue soal taekwondo gimana? kejuaraan sih. Karena kita tuh lagi muter otak nih gimana sih virtual tuh sih. Ya sih, kita Karena juga ngelihat ya, Kak Bang, semenjak adanya pandemi ini semuanya berubah dari yang semuanya langsung berubah jadi online, baik itu olahraga bela diri maupun olahraga permainan. Terus tadi kan target ya Bang sama Kak. Jadi perencanaan ke depan nih UKM Taekwondo sama UKM Karate nih, rencana ke depannya nih ada apa? Mungkin ada mau ngadain ini, terus atau ada ikut kejuaraan ini. Mungkin dari Kahana, kedepannya ya mau ya gimana ya? target apa Karate kan. perencanaan ke depannya? Kalau rencana tetap sih kita pengen nyelesain proker kita yang ketunda tuh kayak kejuaraan. Terus kita juga uh, lagi mikir sih pengen ngadain hampir mirip kan kayak karate pengen ngadain coaching klinik biar itu kan banyak dibutuhin para sabuk hitam tuh coaching klinik untuk lisens gitu kan. Itu sih Bang kalau dari gua perencanaan ke depan taekwondo tuh pengennya kayak gitu kalau sama pandemi. Mungkin kalau yang nggak pandemi itu kita pengen ikut lagi kejuaraan secara offline kan lebih dapet gitu loh sensasinya daripada Iya, offline gitu. Offline kan ya kita depan layar lagi terus juga dari sistem penilaiannya gimana ya kurang efektif juga dibandingkan offline gitu yang harusnya kita nilainya sekian powernya kelihatan kan dari power dan kesempurnaan teknik itu kelihatan kan kalau secara offline. Kalau secara online online mungkin ya agak susah ya buat penilaian agak gitu. susah itu. Gue agak kurang objektif aja untuk memberikan nilai secara virtual tuh. Soalnya ya gitulah video bisa diedit kan. Terus juga kalau kita live streamingnya tiba-tiba di tengah-tengah kaki di atas padahal kitanya udah nyampe apa gitu. Ya kadang kan memang Tuh karate minta di ACC. sebentar, maaf teman-teman, mungkin dari UKM Karate tadi ada sedikit kendala, jadi dia keluar karena memang kita melihat cuaca di Indonesia ini sedang hujan-hujannya. Enggak Bang, di gua panas. Sebentar, sebentar. Oke, jadi tadi kan kita bicara tentang perencanaan ke depan UKM nih. Halo Bang Doni, Sorry. gimana Bang? Iya biasa. Aduh, Kayaknya Bang lagi Doni. hujan ya Bang di rumah Bang ya? Kagak itu dicabut kucing. Wifi gue. Oh, Iya biasa lah. lapar kali kucingnya Tangerang Bang puasa. Iya. panas-panas Iya lah mendung puasa lah. Oh ya Bang, perencanaan ke depan untuk UKM apa nih Bang? UKM Karate sendiri Bang. Tadi kita udah dengar dari UKM Taekwondo dia pengen ngadain kucing klinik yang mungkin bisa diadakan secara langsung. Walaupun kalau kita adain secara online banyak kecurangan yang akan datang. Kalau dari karate ya, sebenarnya rencana kita
proker kita itu ya kayak biasa sih, ikut pertandingan, bikin seminar sama bikin pertandingan gitu. Jadi yang udah kita laksanain kan yang bikin pertandingan. Ya kalau ikut pertandingan ini belum kita prioritaskan. Paling yang kita prioritasin itu coaching klinik itu, bikin seminar. Itu udah kita prioritasin, tinggal ngumpulin niatnya aja ini. Kadang memang susah untuk kumpulin niat, apalagi di bulan puasa ini Iya. Bang ya. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba muncul Iya. aja, kayak ngajak bukber ataupun sahur Justru bersama. di pandemi ini orang malah makin menyibukkan diri. Soalnya banyak kegiatan-kegiatan yang disambil-sambil gitu, bener nggak sih? Iya benar, karena juga Kayak udah mau deket kelas lebaran juga Bang. aja. Iya, kayak kelas sambil ini, kayak pergi ke sini sambil ini, karena bisa online jadinya gitu deh. Oke, jadi itu tadi teman-teman MMUT dan teman-teman di luar MMUT, perencanaan ke depan UKM Taekwondo dan Kucing karate. dorong. Eh, Terus saya mau nanya lagi nih Bang, pasti kan kita udah 1 tahun nih kena wabah COVID-19 nih. Memang wabah ini kan nggak kita rinduin. Ada nggak sih hal yang dirinduin dari UKM karate dan UKM Taekwondo untuk kegiatan secara langsungnya? Banyak sih. Apalagi suasana kampus ya. Banget. Mungkin Banyak salah satunya itu banget. latihan Yakin Bang ya, Bang, karena kan kampus. Sultan karena tahu latihan, lah. karena kan latihan ini Bang, kecerdasan emosional kita dapat kalau secara langsung bertemu Bang ya. Iya. Lagi ngumpul-ngumpul di sekre gitu kan. Tapi karena memang Itu sih. adanya pandemi ini banyak batasan sehingga kita belum bisa ngadain nih secara langsung. Iya, Mungkin itu sih. hal-hal yang dirinduin salah satunya itu, dan special mention nih dari UKM Karate dan UKM Taekwondo. Boleh Bang dipromosiin UKM-nya. Mungkin ada Taekwondo dulu. teman-teman maba Ladies first. yang ingin ikut UKM Taekwondo dan UKM Karate, bisa dijelasin prosedurnya gimana? Boleh dari UKM Taekwondo. Promosi nih. Ya, Buat kan. kalian yang mau masuk taekwondo, kita sebenarnya open recruitment setiap saat kok. Nggak waktu tertentu. Bagi kalian yang pengen di pertengahan semester mungkin pengen masuk, terus nggak ada pengumuman info di itu kita open recruitment, kalian boleh gabung aja. Tinggal kalian DM ke IG ini. Terus kita kalau offline tuh latihan hari Selasa, Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat jam 7 sampai jam 9. Kalau Senin, Jumat itu kita di Gema, kampus A. Kalau Rabu itu kita di lobi kampus B. Terus lagi online gini, kita latihannya Selasa, Jumat. Malam jam 7 sama jam 7 sampai jam 9. Kebetulan kalau lagi puasa gini kita latihannya sore sebelum buka puasa sambil ngebuburit. Sambil ngabuburit gitu kayak. Iya. Sambil makan gorengan. Enggak juga lah, Mungkin Bang. sambil minum es dogan sebentar setelah pemanasan. Iya, nendang-nendangin orang kan. Capek. Pokoknya mau gabung boleh DM ke IG ini. Nggak usah takut-takut, kita di sini belajar. Nggak usah minder juga kalau yang masih sabuk putih. Kita di sini belajar bareng-bareng kok. Nggak nentuin kalian harus sabuk apa. Ya, join aja, join. Nggak usah takut. Gue juga cewek berani kok ikut bela diri. Wis. Keren banget. Kebayang kan? Cewek aja bisa, masa cowok nggak bisa? Nah, Lu itu. dia. Iya. Panik nggak Bang? Panik lah. Masa enggak? Bang? Nah itu teman-teman dari UKM Taekwondo. Sekarang kita ke UKM Karate nih. Gimana nih Bang? Syaratnya follow IG gua @donai.
Ya, Promosi bang. promosi IG. Iya. Nah, kalau enggak ya langsung aja DM IG UKM Karate Trisakti, IG yang ini nih. Langsung DM aja, nanti admin dari IG-nya langsung ngarahin teman-teman buat gimana caranya untuk gabung. Nanti langsung diundang juga ke grup. Tapi untuk saat ini kita sih latihannya belum terlalu rutin ya. Karena itu tadi kita menghindari ya, riskan yang orang-orang yang dari luar kota juga. Karena Kerumunan-kerumunan juga lah ya. kebanyakan, iya, karena juga teman-teman kita tuh sedikit yang domisilinya di Grogol. Kebanyakan orang Tangerang, orang Bekasi, gitu. Jadi riskan juga, Tanggerang gitu. Pride. Yang Pride. Tangerangnya kalau yang kota nggak apa-apa, si Frankie no pedalaman. Tangerangnya, Apa kabupaten? gitu. Iya, kabupaten mana tuh gitu, hampir ke Serang, jauh. Kayaknya kan bahaya gitu. Gua di Kasian juga kan kabupaten, Bang. pelatihnya. Tuh. Hah? Nggak, kalau kabupaten Apa? masuk peta nggak tuh Gua bang? kabupaten. Ya Masuk enggak tapi lah. agak rabun-rabun gitu, agak udah hilang-hilang gitu. Berdebu gitu Astaga. di petanya. Oh Soalnya iya, dari kabupaten. Iya, Bang. ini Kabupaten ada mana? Tangerang. Oh, ada pertanyaan nih buat abang-abang dan kakak-kakak. Di sini tiga raksa. ada yang nih, keadaan bang mau tanya, untuk perekrutan anggota baru karate dan taekwondo ada ketentuan tertentu nggak ya? Bagaimana dengan pemula yang ingin bergabung? Gimana bang kak? Kalau bagi pemula yang ingin bergabung ada ketentuan apa? Itu sih Nggak kalau ada gue Apakah tadi. harus ketentuan. apakah harus tinggi? Apakah harus hafal Pancasila? Atau harus apa? Enggak. Kalau dari Terus taekwondo, follow. gue dulu ya, Bang. Ya. Silakan. Kalau dari taekwondo tuh nggak ada syarat atau ketentuan Ini waktu. Tangerang. Gue juga Tangerang. Pokoknya intinya berani aja, jangan takut. Itu sih mau pendek, mau tinggi, boleh kok gabung, mau sabuk putih, mau yang pemula, mau yang senior, boleh gabung. Nggak ada ketentuan apa-apa. Kalau dari karate gimana bang? Sama sih, kurang lebih. Ya paling yang syarat nomor 1 ya itu harus follow IG gue. Jangan. Kalau IG gue aja. Lah, tadi nggak ada di syarat lu ya. Berarti nggak termasuk syarat gue. Oh Tuh. iya. Oke. Tapi Terus nih bang, kebanyakan di sih sini ada akhir-akhir ini sih banyak kan yang gabung ini sih baru-baru nggak apa. Kita juga pernah, gue juga kan gabung UKM juga kan langsung udah sabuk berwarna, maksudnya kayak Wih, mantap. Sabuk apa tuh? sabuk berwarna, Spill kali, lihat Bang. aja. Alah. Oh iya, di sini ada ini nih. Ada yang nanya nih, Cinere. Nah, dia nih nanya nih, Bang Kak. Untuk sabuk tingkatannya ada warna apa ya, Kak? Kan kalau saya lihat tuh karate taekwondo itu kan ada kuning atau hijau ataupun coklat dan hitam. Nah, mungkin bisa dijelasin tingkatan-tingkatan sabuknya, Kak, Bang. Dari karate dulu deh. Dari tadi cewek, sekarang dari Bang Doni dulu. Kalau karate itu tingkatannya bisa dibilang dari warna terang ke gelap. Jadi semakin gelap sabuknya, itu ilmunya harusnya semakin tinggi itu. Jadi awalnya itu sabuk putih, itu suci ya, nggak ngerti apa-apa ya, masih mukulnya masih gini-gini, masih jarinya masih salah-salah, Ya. sabuk putih. Ya ngepelnya masih begini, jempolnya dimasukin, bener kan? Iya Benar. Ya, nah, putih. Terus tingkatan kedua kuning, habis putih kuning, terus tingkat ketiga itu sabuk hijau. Ya, terus habis hijau tuh biru, habis biru coklat, habis coklat hitam. Hitam tuh nanti ada tingkatannya lagi. Sama sih taekwondo juga pasti ada tingkatannya lagi setelah sabuk hitam. Nah, itu ada dan 1, dan 2, dan 3, sampai dan 10. Setahu saya tuh kalau paling Dan 10 tinggi itu tuh dan
paling tinggi itu dan 9 dan 10 itu biasanya kalau emang Betul. dia sudah meninggal atau wafat, nah itu diangkat Meninggal. menjadi dan 10. Iya, kalau Iya. kayak gitu. Pokoknya yang Oh, hampir Oh, dari sama sih. taekwondo nih gimana, Kak? Dari Kalau kan taekwondo mungkin sama. namanya beda mungkin namanya. Oh, kalau kita sebenarnya hampir mirip kok dari terang ke gelap. Eh, ya nggak kreatif sebutannya juga nih. sama. Iya, emang sama. Cuma bedanya kalau Santai, kalau santai, santai, kita tuh santai, santai. berstrip kan. Kalau karate kan dari kuning langsung hijau kan ya. Q, Q kita makanya Q. Iya, Sama kalau sih di juga, cuman Q. iya, kalau di gua GEP namanya sebutannya. Itu 1 sampai 10 GEP. Terus kalau misalnya umur di bawah 17 tahun udah sabuk hitam itu kita sebutannya PUM. Terus kalau yang udah 17 tahun ke atas masuk hitam itu kita sebutannya dan 1 sama sampai dan 9 sampai 10. Itu sih hampir Jadi mirip. teman-teman yang bagi pemula nih kan belum tahu nih sabuk-sabuk ya dari taekwondo karate. Nah, itu tadi penjelasan dari sabuk awal hingga menjadi pelatih ataupun menjadi dan. Nah, Abang dan Kakak, pertanyaan terakhir nih. Eh, closing statement dari Abang dan Kakak untuk podcast ini. Dari cewek dulu deh. Karena kan Ih, memang cowok dulu cewek lah, lebih Bang Dani utama. dulu, Bang Dani. Thank you, Dari Ton. taekwondo, closing statementnya. Saya persilakan, Kak. Bang Doni dulu dah. Dari taekwondo dulu boleh. Apa nih, gimana nih closing statementnya? Iya, dari UKM Taekwondo gimana, Kak? Apa ya? Gue nggak tahu nih closing statement kayak gimana. Close the door gitu aja langsung. Iya, close the door gitu. Kayak di 5, 4, 3, podcast-podcast 2, 1, sebelumnya. close the door. Dari Bang Uton dulu dah, kata Canin. Iya, kita dari teman-teman UKM dulu nih. Nanti kan dari teman-teman UKM baru saya. Oh, pokoknya gini ya. Kalian semua harus bantu proker DKU nih. Pokoknya harus nonton live podcast. Jangan lupa ditonton, di-subscribe. Terus ikutin kuisnya lumayan. Kan? Lagi pandemi gini kagak dapet penghasilan. Kalian harus nonton podcast setiap episode di DKU. Awas Terus udah sih. dicurigain tetangga. Jadi taekwondo dong yang Siapa tuh? closing statement podcast ini. Oke, Udah deh, oke, Oke, gua dari makasih, taekwondo. Kak. Dari Bang Roni gimana, Bang? Apa nih? Gua taekwondo apa karate nih? Taekwondo belum kan? Udah katanya tadi udah suruh nonton Oh, subscribe. udah. Oh, udah. Gue mau bantu DKU aja. Oke. Kalau dari karate, buat teman-teman UKM, teman-teman mahasiswa juga yang belum mengikuti organisasi, yang masih kuliah aja, ya, kuliah sambil rebahan doang, ya, sambil tidur. Nah, itu kalian bisa lah gabung UKM. Ada 30 berapa kan UKM? 33 ya? Sekarang 27 UKM yang aktif, Bang. 27. Ya, 27 UKM di Sakti. Nah, kalian bisa pilihlah sesuai dengan minat bakat kalian. Kalau kalian minatnya bela diri, ya bisa ke karate. Kalau kalian minatnya di olahraga lain, harus gabung karate tetap. Tuh. Nah, Pemaksaan. teman-teman MUT itu tadi closing statement nih dari abang-abang dan kakak-kakak taekwondo dan karate. Jadi tadi mereka udah jelasin nih profil UKM-nya apa, terus prestasi yang pernah diraih, kendala saat pandemi, dan juga target selama pandemi ini apa, dan nanti setelah pandemi target mereka apa. Dan tadi juga udah disampaikan bagi teman-teman yang ingin ikut baik itu taekwondo maupun karate, bisa di follow IG-nya taekwondo, dan juga bisa di follow juga IG-nya karate. Di situ teman-teman juga bisa nanya
tentang seputar karate dan seputar taekwondo. Dan boleh juga kalau misalnya mau nambah-nambah teman kan, karena memang di bulan suci Ramadan ini menambah tali silaturahmi itu baik, bisa di follow juga Betul. @donai. Nah, Ini salah satu mantan ketua UKM Karate Trisakti. Nah Tuh follow teman-teman, dulu gua, Bang. ah, ya, Follow gua. gengsi gue, sebelum saya tutup podcast gengsi ini, gue. jangan lupa buat teman-teman follow, subscribe, dan komen YouTube dan Spotify Dewan Koordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Trisakti. Dan saya juga mau ngingetin buat teman-teman yang udah hadir, jangan lupa ada kuis setelah ini. Caranya gampang, cuman follow IG DKU, terus jawab di kolom komentar dan tag 3 teman kalian. Pasti bagi teman-teman yang beruntung bisalah buat THR, beli es dogan, bukber, ya bisalah buat nyicil-nyicil gorengan. Terus saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang udah menyempatkan hadir pada sore hari ini, kepada Bang Doni dari UKM Karate dan juga Kak Hana dari UKM Taekwondo. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Kak. Udah mau hadir di podcast kita, udah sharing-sharing tentang karate dan taekwondo buat teman-teman MMUT juga. Dan semua yang hadir pada sore hari ini saya ucapkan terima kasih. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan keberkahan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas. Dan pesan saya sih buat teman-teman, bagi yang ingin ikut UKM, ikutin aja. Jangan takut untuk kalau kita tuh nggak bisa, tapi gimana kita ada niat, pasti ada 1001 cara buat kita lakuin. Misalnya kita nggak punya UKM apa nih, di Trisakti ini banyak loh UKM, dibagi 5 bidang. Nah ini untuk episode ini kita ada di bidang olahraga bela diri. Nah bagi teman-teman yang ingin ikut UKM, ada juga olahraga permainan kayak futsal, sepak bola, voli, basket, ataupun juga ada seni budaya, yaitu ada USB dan ada PESMUD dan BGTC dan masih banyak lagi lah. Jadi sayang kalau bagi teman-teman nggak ikut UKM. Jadi kalau bisa ada sejarah, ada kenangan di Trisakti bahwa kita pernah ikut UKM, dan kalau lebih baik lagi kita pernah menjuarai ataupun bahkan meraih prestasi tingkat nasional maupun internasional. Akhir kata dari saya, semoga wabah COVID-19 ini cepat berakhir dan semua kegiatan UKM bisa berjalan sebagaimana mestinya, berjalan dengan secara offline lagi, normal kembali, walaupun banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita taati. Dan saya juga pesan buat teman-teman, tetap jaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap pakai masker. Terakhir, banyak batasan bukan berarti berhenti untuk kita. Kita harus tetap aktif untuk melaksanakan kegiatan, baik itu kegiatan olahraga ataupun kegiatan sehari-hari. Terima kasih buat Bang Doni dan Kak Hana. Saya sebagai MC pada podcast hari ini, saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semua. Bye. Makasih guys. Follow @donai. Jangan lupa ikut taekwondo. Follow, jangan lupa. Udah live nih, gue keluar.